Anjing, sombong jasa manusia. Mik pakai ya, rokok ya. Pakai lah. Oh mah dipakai lah. Berbagai racun. Ini ngomong-ngomong, kita ini nggak ikutin prokes nih, nggak pakai Udah, masker udah nih kita. prokes. Udah nggak Oh, ada. di jarak nih, jarak Iya, nih. jaga Jarak. Ada 30 meter main di sini. Ngomong-ngomong, lu bisa jadi mekanik montir gitu gimana awal ceritanya? Awalnya itu karena kondisi. Dulu gimana ceritanya? Kan lo tahu, gua awalnya memang udah hobi dulu. Harusnya kan gua masuknya STM. STM kan dulu yang gua cek dia di ketiga sama PLO ya, sama satu lagi apa tuh. Prakteknya kan jarang bos, jadi lu paling praktek sebulan 2 kali, sisanya teori. Bahkan lu masih bayar tiap bulan, ongkos juga tiap hari. Terus? Akhirnya mami, orang tua gue yang nyaranin ya langsung terjun kerja langsung. Lulusan apa? Sebenarnya gue nih nggak masuknya di bengkel mobil awal ceritanya, bengkel motor. Jadi pada saat gue udah mau ambil ijazah SMP, gue kan lulus sampai SMP doang, gue nggak lanjutin lagi. Udah mau tinggal ngambil ijazah SMP, itu mami ngenalin gue ke bengkel motor. Yang punya bengkel bilang ya udah, habis ambil ijazah langsung kerja di saya. Oke, kok bengkelnya itu ada dekat sebelum pos polisi, yang sekarang jadi toko teknik listrik. Udah selesai ngambil ijazah, gua ke sono, singkonya bilang, sorry, lagi nggak terima karyawan. Nyakitin. Waduh, sakit hati gua. Iya terus? Tapi nggak bisa nyalain dia juga ya. Terus? Sempet gua frustasi, lu mau lari kemana lagi? Iya. Akhirnya, tapi nyaranin dia punya teman buka bengkel mobil. Bagian kelistrikan sama dinamo di DHI itu. Lu tahu DHI kan? DHI tahu ya? Tahu DHI. Itu Awang nama bosnya orang Aceh. Masih teman papi sendiri. Terus? Masuklah gua kerja sono. Kerja sono seminggu dibayar uang makan 40.000. Tahun berapa itu? Waduh, tamat gue SMP aja tahun berapa tuh? 2002 ya? Berapa dah tuh? Bulanan 250.000. Seminggu 40.000. 40.000 uang makan, bulanan 250.000. Nah, pas pertama kali lu masuk situ lu ngapain? Kerjaan gua cuman nyuci kandang anjing sama nyuci akuarium ikan lohan. Masa sih? Dulu kan masih booming lohan kan? Iya. Karena kan gua nggak bisa apa-apa bos. Iya. Anak bawang di sana. Oh gitu terus? Belum boleh tuh bongkar-bongkar atau main kunci dulu, nggak boleh. Kebanyakan tiap hari itu nyuci. Ini. Lu yang untung nih kayaknya. Iya terus. Nah, udah sampai masuk 6 bulan gua. Jadi saat 1 sampai 6 bulan pertama Ya itu. lu nyuci termasuk nyuci kamar mandi ke bawah. Penampungan ya. Iya. Bak penampungan yang di bawah. Gua timba, gua buang, gua sikat, isi air lagi. Berarti nggak ke mesin dulu? Enggak langsung ngebengkel, enggak. Ya. Tuh, namanya anak bawang, belum dipercaya. Karena kan gue yang butuh mau kerja di sana kan hari itu. Terus? Akhirnya ya udah, mungkin dilihat gue nurut, mulailah tuh disuruh ngambil kunci, buka tutup pagar bengkel apa semua. Oh masih dulu. Nah, udah kayak gitu, cuman dia ngeliat gue mungkin gue besit, gue mungkin mau niat, dia main diem aja. Iya. Nah ya udah, mulai itu disuruh gua membuka dinamonya dulu dari kolong mobil. Dinamo mobil apa tuh yang pertama kali lu buka? Itu yang pertama kali gua buka itu kalau nggak salah Isuzu Panther 2,5. Panther memang tiada duanya ya, kalau kalian tahu ya. Ya. Terus? Ya udah, dia buka. Nggak dikasih tuh gue nyervis tuh habis dari buka. Cuma buka doang, hanya buka doang, buka dinamo doang dari udah. mobil turunin, kasih lagi ke senior. Ya. Guru gua nanti udah selesai di servis, gua cuma tukang masang doang. Tuh, gua cuma tukang masang doang. Nah itu
pun juga kalau mau buka dari mobil, durasi nggak boleh lebih dari 10 menit. Maksudnya? Lo kalau misalnya nih bos gue bilang, tuh ada mobil mau buka dinamo starter, lo buka. Kalau gue bukanya lama lebih dari 10 menit, bos gue tuh udah teriak, tuh mau ngapain di sana, mau tidur katanya. Jadi nggak boleh lama, nggak peduli, nggak bisa lo bilang, bos masih panas mesinnya, tunggu sebentar, nggak bisa. Mau panas lo tetap langsung harus buka. Oke. Sebenarnya bengkel, jadi itu kan di mobil itu kan lebih ke dinamo, elektrik, sama permesinan nih. Nah, kalau di situ? Kalau di bidang bos gue cuma 2 macam, kelistrikan, elektrik, kedua ya dinamo. Jadi segala jenis mobil nih? Semua jenis mobil, engine nggak termasuk. Engine nggak termasuk ya? Termasuk karena jadi memang bukan bidang bengkel itu. Oke, jadi dinamo ampere, dinamo starter, semua dinamo, power window, central lock, remote, hydraulic kabin, semua dinamo. Oke, yang mau servis, dinamo starter, dinamo ampere, ya. listrikan, power window, apalagi? Semua remote apa semua? Bodi baru Ke Kosiautung. Nanti di kolom komentar ya, kalau nggak di kolom deskripsi saya kasih nomor handphone saya. Kok gua aja dong, kan gua dapat komisi dari lu. Tenang, kalau dia mau tanya-tanya boleh tanya di kolom komentar ya. Ya, biar Niko yang urus ya. Dijamin ya. Jamin Garansi terus kualitas nomor 1. Dibandingkan dengan kan banyak bengkel nih, Ya. bengkel servis dinamo ampere starter dan bla bla bla. Bengkel memang banyak bos, tapi kalau untuk kelistrikan dan dinamo itu bengkel spesialis. Mau bengkel mobil sejago apapun juga tetap rekanannya mereka manggil kita. Nah pertanyaan gua gini, kenapa nih yang kalau mereka harus pakai jasa lu? Kenapa? Karena mekanik bengkel engine, bengkel mesin itu, bengkel itu kan beda-beda. Ada bengkel mesin, engine, body repair, kaki-kaki, ngecat malah segala macam. Nah kalau untuk engine itu mereka hanya khusus fokus di engine. Tapi kalau untuk kelistrikan dan dinamo, mereka hanya tahu garis besarnya aja. Mereka nggak tahu sampai rinciannya. Tapi semua jenis dari pun mobil dari A sampai Z lah ya, mobil tahun jadul sampai mau. Nah kalau mobil-mobil sekarang kan kayak elektrik kan tuh, semua serba elektrik tuh, itu gimana? Bisa ditanganin, semua juga kan ada. Contohnya yang udah pernah lo tanganin mobil yang paling canggih nih. Apa ya, selama gua pernah kerja untuk yang paling canggih. Kalau yang paling baru Honda Epic pernah 2019. Innova 2014 udah. Tapi kalau yang paling rumit, yang paling benar-benar rumit dan mewah itu gue pegang Rolls Royce. Oh benar juga lu? Rolls Royce tua, klasik. Tapi itu udah kayak belum? Udah canggih untuk tahun segitu, di Inggris udah canggih dan mewah. Oke, Rolls Royce. Nah ini dah. Terus kenapa sih gue harus pakai lu nih untuk jasa benerin kayak elektrikan apa semua bla bla bla? Ya sekarang begini, kalau misalnya kerusakan elektrik itu kan, kerusakan itu mobil nggak harus dari engine-nya doang atau dari komponen lainnya loh. Jadi apalagi untuk sekarang ya, mesin itu tanpa elektrik, tanpa kabel itu mesin itu nggak bakal hidup. Beda dengan dulu, mungkin engine itu pakai masih sistemnya karburator, tanpa pakai sensor, tanpa pakai komputer, ECU, ECM atau BCM, mungkin masih bisa hidup. Montir awam pun juga masih bisa hidup. Yang penting dikasih bensin, udah hidup. Kalau untuk mobil sekarang nggak bisa. Pernah nggak lu nanganin mobil yang, nah dulu kan kayak ada pernah tuh banjir gede tuh tahun 2000 awal 2020 ya, 2020 itu banyak tuh mobil mati total tuh. Itu lu pernah nggak ngebenerin? Ini nih mobil udah mati total nih, habis berendam. Nggak usah nunggu banjir. Sekarang pun juga nih yang banyak. Jadi kalau mesin mati total itu nggak harus kebanjiran. Sampai bahkan kemarin juga baru ngidupin Daihatsu Classy itu di Ciledug ya, Karangtengah.
Terus ini sekarang yang lagi gua tanganin Chevrolet Aveo 2005. Jadi dia mati total. Mati totalnya trouble-nya gara-gara kebakaran. Nah, kebakaran akhirnya semua kelistrikannya, elektriknya, komputer beserta server-servernya itu kebakar. Mati semua dah ya? Mati total di towing. Sampai sekarang nah ini lagi gua tanganin. Itu sensor-sensor itu di bawah baru gue beliin. Hangus semua. Nah, mudah-mudahan besok sih tinggal ngikutin mesin, mudah-mudahan besok itu. Tapi kalau untuk histori gue sebelumnya dari yang mobil mati total karena kebanjiran, banjir, nongkrong bertahun-tahun makanya mesin jadi nggak hidup, digigit tikus, apa semua ya, insya Allah sih ya semua udah pernah gue tanganin gitu. Oh, ya keren juga ya. Tapi kalau pengerjaannya butuh berapa lama sih biasanya gitu? Tergantung tingkat kesulitan. Oke, tergantung tingkat kesulitan. Nih, maksudnya kan masih abu-abu nih, tergantung tingkat kesulitan. Biasanya nih kalau lu punya target gak? Nih mobil harus selesai sehari 2 hari atau hitungan jam? Kalau target gua sih hari itu juga mau selesai bisa. Cuman kan kita balikin lagi ke yang punya mobil. Contoh lu, misalnya lu punya mobil mati. Iya. Ini mobil gua mati. Oke. Nah, gua sebagai tukang servis, teknisinya, gue hitungin dong kerusakannya apa, budgetnya, barang-barang yang mau dibeliin apa. Nah, tinggal gue sodorin ke lu. Nah, lu siap nggak nyanggupin budgetnya itu untuk pembelian komponennya? Oh, jadi balik lagi nih ke yang punya mobil dong. Ke yang punya mobil juga gitu. Jadi dana itu bisa dibilang faktor utama juga untuk menunjang kecepatan kerja si mobil itu. Nah, lu berarti sekarang ini apakah spesialis untuk mobil-mobil penumpang atau yang transportasi buat angkutan tuh? Kan ada tuh mobil-mobil kontainer, tronton, trailer. Dulu gua itu masih megang mobil angkutan, kayak trailer, kontainer segala macam. Cuman karena perkembangan zaman juga ya, tahun tiap hari ini gua udah mulai kurangin itu. Karena sekarang kan mobil juga udah makin canggih ya. Jadi gue lebih fokus ke mobil minibus, sedan, yang pasti yang berpenumpang lah gitu ya. Yang pasti itu dengan identitas mobil pribadi. Tapi kalau misalkan ada nih ya anggap aja mobil truk atau mobil apa, tetap gue pegang juga. Bisa ya? Tetap. Jadi apapun itu gue gak pernah nolak. Bahkan rezeki ya itu ya. Untuk bulan ini aja gue megang ambulan ya, dari ambulan yang di BPS Semangga 2 PV. Kemarin lagi gue ambulan Mitsubishi L300. Ambulan HS Mitsubishi Canter. Ini untuk bulan ini aja ya, gue megang ambulan udah 4 ini. Itu kan untuk apa ya? Untuk bisa dibilang mobil untuk umat ya. Mobil untuk warga, kepentingan warga. Itu tetap gue garap juga, gue kerjain. Mau damkar juga tetap gue kerjain. Apapun itu. Jadi semua jenis mobil oke lah ya. Selama itu ada kabelnya, ya gue tangani. Oke, berarti lu tentang dari kelistrikan apa semua lah ya? Semua. Nah kawan-kawan, kalau ada yang mau lu punya mobil atau saudara lu yang punya, nah serahkan lah. Ya bisa. Nggak usah sungkan kalau memangnya kalian nggak punya waktu atau apa untuk datang ke base camp saya, ya bisa saya langsung ke lokasi. Yang penting. Oh, jadi gini, biar lu tuh nggak stay tapi lu yang nyamperin mereka. Ya karena kan zaman sekarang ya mungkin orang ada yang kerja, ada yang sibuk, makanya mungkin juga orang ngitung jarak jamnya macet atau apa. Kan orang juga kebanyakan lebih nyaman mereka betulin di rumah sendiri karena ya mereka bisa melihat langsung kan apa yang kita kerjain. Gitu. Iya. Jadi kan ya untuk kalian kalau memang yang sibuk atau pas sempat bisa tinggal share blog ke WA saya, nanti saya langsung datang ke lokasi. Iya. Oke nih, balik lagi nih dari pengalaman lu sebelumnya nih, ini tuh. Lu untuk bisa seperti itu butuh berapa lama sih? Selama saya kerja, saya hanya kerja itu kurang lebih. Nah, lu kerja sama bos lu ini kerja berapa lama tuh? 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun saya kerja. Tahun ke-6 memberaniin diri untuk coba
Udah sendiri. Gitu. Oke. Udah berarti kalau dibilang pengalaman lu udah berapa tahun nih? Sampai sekarang ya. 2021 Oktober nih ya. Mulai kerja ya. Itu kurang lebih 19 tahun. Gila, 19 tahun ya. Wah, Sampai ini sekarang baru punya- montir nih. Sampai sekarang punya anak 2, bro. Waduh. Ya mudah-mudahan aja semua ada berkahnya ya. Ada Amin. rezekinya ya. Amin. Lancar terus lah rezekinya lah. Lancar terus juga orderannya gitu kan. Berarti 19 tahun ya? 19 tahun. Ada suka dukanya nggak? Banyak lah kalau suka Kayak duka. suka duka lu semasa lu kerja nih. Gimana sih? Kalau untuk duka dari ini, kalau kita bilang dukanya duka untuk pada saat sendiri, apalagi duka sama waktu kerja gue sama bengkel bos gue yang lama nih. Dari bengkel bos yang lama dah gitu. Ntar baru nih ke lu saat lu udah mandiri nih gitu. Kalau dukanya ya kita namanya kerja sama orang ya, kita masih diperintah sama orang ya. Mungkin dukanya ya itulah, masih kita dimarah-marahin bos, dikomplain sama bos, bahkan masih ada pemotongan gaji. Ada? Ya ada lah ya pemotongan gaji. Itu kenapa lu dipotong gajinya? Pemotongan gaji misalnya kita ada namanya insiden itu kayak kecelakaan, maksudnya kecelakaan kerja dalam arti yang non fisik dari kita. Jadi kita nggak sengaja misalnya mecahin bohlam, lampu atau apa, bosnya nggak mau tahu, kita yang dipotong gajinya. Atau kita nggak sengaja konsletin aki atau meledakin aki jatuh atau apa. Pernah kayak gitu kan? Pernah? Ya namanya orang manusia kerja yang nggak dari kesalahannya atau lalai ya. Ya pasti mungkin semua juga pernah. Nah, cuman kan kita balikin lagi ke kebijaksanaannya bos kita. Iya. Itu aja. Kalau untuk sukanya ya namanya kita karyawan, makan gaji ya sukanya gitulah. Kita terima gaji, tanggal gaji ya itu sukanya kita. Nah itu aja. Gitu. Berarti sekarang mah udah enak ya, udah mandiri, udah buka sendiri. Berarti dari pertama kali ini 19 tahun, tapi hitungan lu mandiri ini 14 tahun boleh ya? Udah udah kemana aja tuh, benerin mobil kemana aja? Wah, Jabodetabek. Oke, ini kan lu Jabodetabek nih. Kalau misalkan ada yang di luar kota gimana tuh? Tetap saya jalanin. Tapi ada hitung-hitungannya ya? Ada, kayak kemarin juga ada yang nyuruh saya ke Palu ya, Sulawesi. Itu Nyampe Palu? Nyampe, tapi akhirnya saya kirimin paket lewat JNE. Kalau JNE kan itu kalau nggak salah ke Palu luar pulau sekilonya 69.000. Apaan itu? Kabel bodi untuk Vios Gen 2. Oh, itu kan mobil taksi ya? Betul, X taksi. Itu konsumen ngirim kabel bodinya dari Palu ke sini ke Jakarta, tanganin 10 hari selesai, langsung kirim balik ke mereka. Itu mobil, oke, kita bilang Vios Gen 2 nih ya, biasanya nih. Itu dari perakitan mobil, perakitan kelistrikannya, lu kerjain semua itu? Iya, dia X kebakaran. Kabel bodinya itu X kebakaran dia. Itu Iya. hebat juga lu ya. Ya, kita namanya berusaha, bos. Tapi kan gini, lu kan nggak tahu tuh mana misalnya ibarat kata ini buat larinya kemana gitu. Rata-rata untuk kabel bodi semua mobil sama, cuman karena pengalaman udah pernah banyak nemuin ya, jadi hafal aja. Gitu. Itu aja. Kalau harga mah nanti nego di Harga masih relatif, kita nego di tempat aja ya. Iya, sesuai kondisi kerusakannya aja. Oke. Kita nego masih harga bersahabat lah. Ya. Harga bersahabat. Gitu. Wah hebat juga ya 19 tahun. Gila kacau nih. Tapi tiap hari mah ada aja kerjaan itu ya. Ada kerjaan tiap hari ada aja. Kita nggak milih-milih order lah, nggak milih-milih rezeki. Di mana yang butuh jasa saya ya, jasa gua ya gua berangkat. Rakit kabel bodi mobil, power window, Semua Sentral. kelistrikan, elektrik, dinamo. semua jenis mobil. Ya kalau ada yang mau peremajaan, rekondisi,
itu juga bisa. Atau mau upgrade juga bisa. Pernah nggak ketemu customer yang rewel gitu? Rata-rata 75% customer itu rewel. Tapi ditanggapi santai kan? Ya, cuman rewel itu kan artiannya banyak ya. Rewel dia dengan bagaimana pekerjaan kita, rewel dengan harga dan lain-lain lah. Gitu. Tapi kalau masih rewel tentang kewajaran bagi sesi itu umum lah. Gitu. Karena kan saya juga, jadi prinsip kerja gua itu kualitas dan keamanan itu udah prinsip kerja saya. Oke, tadi lupa tuh. Kalau misalkan lo habis servis nih mobil nih, itu lo kasih garansi ke customer berapa lama? Kalau garansi gue nggak pernah bilang oh ini berapa lama. Selama itu mobil nggak ada kerusakan ya gue syukur. Tapi biarpun udah lewat garansi, udah sebulan, 2 bulan, 3 bulan dia itu ada trouble, Ya. selama itu juga pasti saya bantu. Pasti gue bantu. Hebat tuh. Jadi saya nggak pernah mau pakai montir baru nih. Nggak pernah mau pakai jarak. Oh ya sebulan ya atau seminggu ya nanti lo besok gini. Enggak, gue nggak ini. Pokoknya mobil apapun, jenis apapun dari tahun jebot sampai tahun baru, pokoknya kayak Oh Xiaotung. Nama lu bener kan ya Oh Xiaotung? Iya, betul. Tapi dipanggil sehari-hari Belentung. Nanti adalah nomor kontak saya ya, di deskripsi. Kalau kalian yang mau nanya-nanya ya boleh tanya di kolom komentar. Kita mau konsultasi dulu juga bisa. boleh ya. Apa Pokoknya yang tanyain. Gitu. Nah, jadi ibarat kata kalau mau servis bisa langsung di tempat gitu ya. Bisa kita dipanggil lah. Bisa kita bisa langsung. Si Matupang dong ya. Iya betul, saya ngomong Bukan Angelo ya. Bukan cowok panggilan ya saya gue ya. Iya. Keren lah, ini mah lu hebat tuh benar lu. Ya jadi buat kalian ya jangan ragu ya. Nanti bisa hubungin lewatnya di channel Nikonak ini ya. Pokoknya harga bersahabat, untuk kualitas servis dijamin. Nggak ada tuh yang namanya tuh oh kita hanya garansi seminggu ya. Enggak, selama masih dikerjakan oleh lu sendiri ya tuh ya. Itu di servis habis, pokoknya memuaskan lah. Banyak memang montir kabel, perakitan bodi mobil, apa semua. Tapi boleh dicoba dulu. Bukannya dicoba, langsung aja hubungin. Kalau ada ya trouble di mobilnya atau apa, silakan. Harga bersahabat, orangnya juga bersahabat. Nah aja. Pokoknya ntar bisa ya ada di link deskripsi ini. Lu bisa hubungi nih Oh Xiaotung nih, montir handal, ya kan. Otaknya lebih melebihi dari ahlinya ahli, intinya inti. Bisa aja ya kawan kita ini ya, satu ya. Aduh. Hebat baguin. Kadang memang benar gini. Ini sorry tuh ya. Orang pandai itu nggak perlu yang namanya tuh lu harus titelnya sarjana atau lu punya ijazahnya 1, 2, 3. Yang penting bahkan sorry itu ya. Orang yang kayak lu nih yang cuma lulusan SMP tapi lu ngerti tentang mobil semua ya. Jadi balik lagi ke hobi. Jadi kalau memangnya kita hobi apapun itu, apalagi hobinya bisa menghasilkan dan positif ya, ada karya ya. Ya itu lebih mendukung. Iya benar. Oke lah kalau begitu kawan-kawan. Kalau lo punya mobil jenis apapun, teman lo, saudara lo, adik lo, bapak lo, ya kakak-kakak lo semua ada masalah trouble pada mobil, langsung hubungi Oh Xiaotung. Nanti saya juga kalau misalnya kalian ada yang pengen mengetahui seputar tentang kelistrikan mobil atau yang lainnya, nanti saya coba membagikan video di link Niko ini. Iya. Kamu subscribe ke apa namanya? Apa nama channel ini nih?
Yang mana nih? Channel lu aja ini. Oh, Nikonak. Nikonak ya. Nanti saya bagikan video saya di ini. Di subscribe aja channel Nikonak ini. Ya. Pokoknya jangan ragu dan jangan sungkan untuk tonton video ini karena video-videonya Nikonak sangat bermanfaat.